Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, mengawali seluruh rutinitas dan kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang hari. Hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan yang ke-23. Yang demikianlah firman-Nya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan domba di tengah serigala? Lebih-lebih serigala bukan hanya satu, tetapi begitu banyak serigala. Dan di tengah-tengah ada domba yang hendak menyelamatkan hidupnya. Apa yang terjadi ketika seekor domba di tengah kawanan serigala mencoba berlari? Dia berusaha menyelamatkan hidupnya atau pasrah karena kawanan domba sudah mengelilinginya, dan domba itu tercabik-cabik oleh serigala-serigala yang buas dan lapar. Tetapi kenapa Yesus justru menyuruh para murid memiliki sikap seperti domba? Sikap ini sepertinya perlu dipelajari oleh manusia zaman sekarang ini. Perkara yang beraneka ragam di zaman ini tidak bisa diselesaikan, dihadapi dengan kekerasan. Apalagi kekerasan dan adanya permusuhan yang akan membuat hancur semuanya. Jadi tidak ada yang benar-benar merasakan benar-benar menjadi pemenang. Karena ketika merasa menang, musuhnya sudah tidak hidup lagi. Oleh karena itu, arti menjadi domba yang sejati tidak hanya supaya tanpa daya, tanpa usaha atau pasrah dan menyerah. Tetapi justru disitulah kemuliaan yang mulia. Dia bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupannya sebagai domba dan tidak memaksa dan menyakiti musuh-musuhnya. Dan dia bisa menyatakan keagungan Tuhan Allah dengan kasih yang besar, kasih dari Allah. Dunia ini sejatinya membutuhkan kasih yang besar, sehingga tidak terjadi kekerasan di mana-mana tempat. Dunia ini akan benar-benar menjadi milik Tuhan yang memiliki kasih yang besar, karena ketika kita menjadi domba-domba Allah, kita menyatakan kasih Allah, bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, sebagai para domba-domba, kita marilah mengupayakan hidup, memiliki sikap seperti domba yang sejati, yang mengasihi siapapun. Karena kasih itulah yang akan mengubah serigala menjadi dombanya, menjadi miliknya, karena memiliki kasih yang besar.
Marilah bersama-sama melalui renungan ini kita menjadi domba yang tetap memiliki kasih terhadap sesama, tidak dengan kekerasan, tetapi memeluk dengan kasih, dengan segala apa yang kita miliki, dan kita benar-benar menjadi domba yang sejati. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini, sehingga kami memiliki sikap seperti domba yang sejati, memiliki kasih yang boleh kami wujudkan di tengah-tengah sesama kami. Bila keberadaan kami menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa, bukan dengan kekerasan, bukan dengan permusuhan, tetapi kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami dan memanggil kami sebagai domba-domba kepunyaan Tuhan, boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami saat ini. Mampukan kami Tuhan dan berkati kami untuk terus memiliki kasih yang besar dan sempurna dan terus kami bagikan di kehidupan bersama-sama dengan sesama kami karena kami mengasihi Tuhan sebagai Sang Gembala atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.